itu artinya itu dia itu obat berbentuk kerucut seperti ini, ya kan? Iya betul. Nah ini khusus untuk Kayak rudal ya kak. Kalau yang ini itu untuk vaginal itu vaginal. Ada juga yang ini nih, prolap. Ini tuh untuk BAB biar lancar. Iya, ini penggunaannya tuh satu ya teman-teman, satu dihabiskan. Biasanya kalau bicara penggunaan kolak kolak itu kan dia kan dilepas dulu kan, terus setelah dilepas nanti bisa dikasih gel. Tapi biasanya kalau dari Mikrolak sendiri udah ngasih panduan sebenarnya. Dia tuh sedikit, terus nanti bisa dioleskan gitu ya. Terus masukkan sepenuhnya gitu ya. Biasanya 7 sampai 10 cm ya kalau yang kita pakainya jari ya. Kalau yang ini ya ininya ya, kan udah ada. Terus dihabiskan. Lah, susah nggak sih pakai ini? kakekku itu separuh. Nggak bisa habis penuh mas. Bisa. Oke, kita efeknya dulu ya teman-teman ya, karena nanti harus coba semua. Bukan aku ya. Lanjut kita langsung ke vaginal. Dari preinteraksi ya. Atau nggak usah nih? Mau dari preinteraksi atau nggak usah? Langsung aja ya kita hapus ya, biar nanti teman-teman bisa coba semua ya. Karena pembenya udah sangat mepet. Sambilin aja aman deh. Udah. Yang di situ kelihatan nggak? Nah, jangan lupa ya privasinya. Terus dipasangin. Ini langsung tahap kerja ya. Iya kak. Nanti untuk perinteraksi, orientasi dan lain-lain itu Indonesia Raya, oke? Oke. Yang pertama ini. Ingat ya, nggak boleh salah nanti masukinnya waktu OC ini vaginal. Sama ini rektal. Bentuknya beda, oke? Ini albo, ini ya ini dulu kolak sebenarnya kalau di sini, tapi intinya sediaannya suppositoria sama ini ya gel. Jadi jangan masukin ini di vaginal ya. Suppositoria di vaginal jangan ya. Telur, ya kan dia telur. Enggak, yang perempuan kayak telur. Kamu tahu nggak? Yang buat mancing, yang besinya. Itu bisa dimakan ya? Ini tuh kayaknya ada expired ya. Warna ini beli dong. Yang pertama pakai hand. Sebelum itu kan nyiapin alat dulu ya. Aku nyiapin alat dulu sebelum. Tangan juga. Hati-hati. Ini obat-obatnya dimasukin. Terus ini juga. Oh ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini buat apa? Ingat ya? Ini buat naruh obat ya, kalau sekiranya itu ada mau ke pasien biasanya ditaruh gini macam-macam obat gitu ya. Ini apa ya? Oh yang ini apa dia? Dipikirin dulu deh. Biar kalian nggak bingung apa aja barang-barang. Oke. Ini di dalamnya ini apa? Namanya bak semen. Di dalamnya ada obat ya. Nanti tergantung sih teman-teman, biasanya tuh kalau di sana itu ibunya itu cuma masukin kayak gini doang, tapi biasanya ada yang kayak gini juga. Jadi nanti ya yang penting masukin tindakannya benar, karena ini kan tindakannya bersih, bukan steril. Oke, anggap aja ini belum dipasang ya. Aku pakai
dan gugup ya waktu osnya ya. Takut. Nah, terus setelah itu buka alat ya. Buka alat di dekat ke pasien boleh di sini. Ini taruh sini. Terus ini tuh nanti kan isinya itu ini ya. Apa namanya NaCl ya. Untuk membersihkan. Jadi teman-teman itu pakainya kapas basah. Nah, ditutup. Terus didekatkan. Jangan lupa tadi cuci tangan. 5 momen mencuci tangan, ingat? Apa? Sebelum Sesudah melakukan tindakan. Terus Sesudah melakukan Karena cairan pasien. Setelah melakukan cairan setelah melakukan tindakan pada pasien. Oke, dibaca lagi ya. Nanti dibaca lagi. Ada 5 momen mencuci tangan sebelum bertemu dengan pasien, melakukan tindakan antiseptik, sudah bertemu dengan lingkungan pasien, setelah terkena cairan pasien. Setelah Kok tiba-tiba ngeblank ya? Tadi yang pertama lingkungan. Lingkungan. Sudah terkena cairan sama sesudah bertemu. Kayak kita melakukan tindakannya ini kah? Kapas ya. Nah kapasnya bisa kalau ini tuh sebenarnya udah sih teman-teman, kita tuh pakainya kapas yang basah. Kemarin ingat kan Bu Desi pakai kaos basah? Iya. Oke. Terus kita bersihin dari mulai labia, minora dulu boleh, minora dulu ya. Mayora dulu boleh. Ini kiri ya. mayora kanan. Terus Minora kiri. Minora atas. dari vestif Masih lurus sampai anus. sampai anus. Anus. Oke. Nah udah setelah sudah di sebenarnya teman-teman tuh sebelum dibersihkan, nah ya setelah dibersihkan boleh, sebelum dibersihkan boleh ya. Kalau sebelum dibersihkan berarti teman-teman bisa mengkaji, melihat oh ya baik ini tidak terlihat adanya lesi ya kan. Biasanya kan kalau obat ini kan diberikan untuk pasien yang dia keputihan berlebihan ya, mungkin ada sebuah obat yang memang diperlukan untuk dimasukkan ke vaginal. Yang kedua dia itu berjamur ya. Terus yang ketiga mungkin ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan obat ini tuh dimasukkan ke dalam vaginal. Ada juga yang melalui dia tuh obat jantung tapi tuh dia itu dimasukinnya tuh lewat rektal ya tuh. Ada beberapa yang kayak gitu, nggak harus ternyata masalahnya itu di vaginal itu sendiri gitu ya. Itu yang jantung itu di rektal ya, bukan vaginal. Oke. Nah terus setelah dibersihkan ya teman-teman tadi kan mengkaji ya, mungkin boleh lah ya tadi waktu awal itu tadi teman-teman melihat oh ya ternyata keputihannya banyak dan lain sebagainya. Terus nanti setelah dibersihkan kan jadi bersih ya, jadi kelihatan. Oke baik ibu, ini ternyata setelah dilihat terdapat lesi, misal terdapat lesi, terus lesi aja deh. Terus kalau di sini itu nanti aja waktu rektal aja. Ini vaginal dulu. Baik ibu, ini tidak terdapat adanya lesi ya, lakukan pengajian dulu. Terus tadi terdapat adanya keputihan yang cukup banyak, itu disampaikan juga gitu ya ke ibunya, maksudnya ke ya pengujinya ya, bukan. Oke, selanjutnya kita buka dulu. Sebenarnya ini tuh teman-teman bisa ngebukanya tadi ya waktu di awal. Jadi teman-teman tuh disiapin dulu waktu nyiapin alat, teman-teman tuh disiapin dulu. Ingat ya teman-teman, ini tuh sebenarnya buat rektal, tapi aku mau pakai ini lebih gampang karena ini susah banget nih bukanya. Oke. Berarti tuh kalau biasa aja disiapin dulu terus masukin yang mangkok. Enggak dibuka kayak gini, enggak, maksudnya kayak dibukanya kayak gini aja, disobek atasnya. Dia masih di dalam, ditaruhnya dipakai instrumen aja kayak gini. Terus diambil. Jadi nanti tinggal ngambil bagian tangan ini dipakai buat ngolasin obatnya. Ngolasin apa? Ya, pengumasnya. Aduh udah mau habis nih kayaknya.
Oke, kayak gini. Berapa? 7,5 sampai 10 cm. Ya, ini segini lah ya teman-teman ya. Dimasukkan. Ini bisa dioleskan, bisa juga kayak gini aja. Maksudnya nggak perlu di. Kenapa sih bisa dioleskan? Kemarin ada yang bilang, kok kakak nggak ngolesin ke jarinya sih, gitu kan? Gak apa-apa. Nih, kan nanti masuk juga bleber ke bawah juga, jadi bisa masuk gitu ya. Ini tuh intinya sebagai pelicin aja, mau tekniknya diolesan ke tangan dulu atau ke ini dulu, tapi lebih baik ini aja ya, biar nanti tetap higienis, jadi nggak kayak ujung-ujungnya kan jadi kotor ya. Nah, terus dimasukkan, terus anggaplah ini udah dimasukin, ya kayak gini ya, dimasukin, nah itu kan sampai ke sini kan tuh, ya kan, jelinya, dan dimasukin 7 sampai 10. Aduh, hilang. Oke, ditahan dulu ya, ditahan dulu. Maksudnya ibunya itu disuruh nahan 5 sampai 10. Ditunggu dulu, maksudnya dengan posisi yang sama 5 sampai 10 menit. Ini sampai detik ya? Detik. Menit. Menunggu loh, menunggu. Oh, 10 menit. banyak waktu tengah krimnya juga nahan. Iya, nunggu 5 sampai 10 menit tuh. Enggak, kan cuma dibuka dulu ya. Itu deh. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Kalau buat yang mana ada ini, Cabut dulu. Oke, ini udah benar ya teman-teman ya. Jadi kita masukin, ditahan itu aja 1, 2, 3, 4 sampai kan namanya detik ya, sampai 5 sampai 10 detik. Terus setelah itu diselonjorkan aja setelah sudah selesai ya. Itu ibunya tuh disuruh diam dulu, sim itu maksudnya bukan sim, terlentang gitu ya, terlentang, ditunggu sampai 5 sampai 10 menit. Itu paham ya? Mutar apa paham? Paham. Terus udah selesai, kalau udah selesai nanti teman-teman bisa menggunakan ini untuk membersihkan gitu kan, biasanya kotor ya. Teman-teman jangan salah ya dalam memberikan obatnya, nanti malah yang bagian ini dimasukin ke rektal. Kan ada 3 lubang ya, depan, di awal depan, nah itu di lubang ke 2 kayak gini. Nah, baru yang rektal itu ke 3. Oke, sudah selesai. Iya, betul. Kalau pas mau dimasukin, ibu bisa tarik nafas ya saat saya memasukkan gitu. Setelah udah selesai ya sudah ini. Oke, sampai sini paham? Paham. Udah membersihkan ya. Yang cowok-cowok nggak kelihatan? Kelihatan? Oke, kita ke bagian rektal. Oke, kalau bagian rektal ini tuh ngebersihinnya itu cukup Satu kali. Oke, dibersihkan aja. Jangan lupa sambil dibuka ya, karena pasti ada gempetannya. Oke. Terus setelah itu sama tekniknya teman-teman pakai ini dipakein gel, pakein gelnya. Terus gelnya masuk sama, maksudnya 7,5 sampai 10 cm. Masukin, sampai ke dalam. Nanti boleh deh dilihat 5 sampai 10 cm berapa, tapi ini kisaran ini aja ya. Ya, nggak lebih dari telunjuk gitu ya, teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga pas saat memasukkan bisa bilang, ibu tolong ditahan ya nafasnya, sambil tarik nafas, bukan tahan nafas, sambil tarik nafas ibu, saya ingin memasukkan obat ke dalam melalui rektal itu. Tarik nafas, masukin sambil gitu ya. Udah selesai. Setelah sudah selesai, teman-teman bisa ambil lagi ya, kita bersihkan lagi. Sebelum, ingat ya, baik sebelum memberikan obat, intinya setelah dibersihkan teman-teman harus pengkajian ya, dikaji ada isi kulit apa enggak gitu, atau kan yang
apa namanya, ambeien ya, bahasanya ambeien atau tidak, adanya lesi atau enggak, mungkin dia tuh kebiruan di area mana gitu ya, lesi atau apa segala macamnya gitu. Bagian vaginal juga harus dikaji dulu ya, bersihin, intinya vulva hygiene, kaji pemberian obat, paham? Oke, jangan sampai lupa. Berarti nggak dikaji dulu ya, kemudian dibersihin. Sistemnya itu kan boleh dibersihkan dulu, terus dikaji. Kan kalau dibersihkan dulu kan misal dia itu kan banyak putihannya ya, setelah dibersihkan dia jadi kelihatan ada yang lesi apa enggak ya kan. Nah tapi teman-teman juga harus melihat, mengkajinya itu tetap dilihat dari awal sebelum dibersihkan, paham nggak? Nyandak nggak? Nyandak ya. Intinya biar kita lihat, oh ternyata dia itu banyak putihannya, dan putihannya itu lengket dibanding mana, kan ada yang putih banget, ada yang enggak gitu ya. Sambil dibersihkan, teman-teman juga sambil mengkaji lagi. Jadi boleh bilang, oh ternyata nggak ada ininya setelah dibersihkan, boleh, tapi tetap dari awal mengkaji ya, paham ya? Oke. Cowok-cowoknya paham? Enggak, paham. Oke, kalau begitu ini udah selesai, tadi udah sampai ke tahap membersihkan ya. Terus kita beresin alat-alatnya. Oke, kita beresin. Setelah diberesin baru sebenarnya perlak. Sebenarnya ada ini apa namanya, cairan klorin ya. Sebenarnya ada cairan klorin yang biasanya itu setelah teman-teman pakai alat-alatnya itu langsung ditaruh, yang biasanya ada waskom di bawah kan. Nah itu tuh isinya sebenarnya cairan klorin. Jadi teman-teman itu masukin alat-alat yang sudah digunakan. Ya intinya dia tuh langsung disterilisasi gitu lah ya. Itu cairan klorin. Oke, ini jam berapa? Jam berapa? 3. Setengah 3. Oke, ada waktu buat kalian nyoba.